Siapakah yang tidak ingin hidupnya menjadi baik? Jadi lebih baik penghidupannya, kehidupannya, masa depannya. Siapa juga yang tidak menginginkan punya keluarga yang baik dan punya teman-teman yang baik? Semua orang menginginkannya, serba baik hidupnya. Banyak orang memang menginginkan itu. Tetapi tidak banyak orang yang rajin berbuat baik. Ketika diminta untuk melakukan kebaikan, mungkin ia akan menjadi berpikir panjang lebar, memikirkan untung ruginya, mempertanyakan saya akan dapat apa kalau berbuat baik. Atau mungkin ada juga orang yang dengan pemahaman keyakinannya merasa bahwa ngapain saya berbuat baik? Toh kebaikan itu tidak bisa menyelamatkan saya dan membawa saya masuk ke surga. Bukankah itu yang kitab suci katakan? Kebaikan manusia itu seperti kain kotor dan tidak bisa membuat seseorang menjadi masuk surga. Berbagai macam alasan dikemukakan untuk seseorang menolak untuk berbuat baik, malas berbuat baik, tetapi menginginkan kehidupan yang baik. Ironis sekali. Namun demikian, sesungguhnya kitab suci mengajarkan tentang perbuatan baik bukan sesuatu yang justru harus diabaikan, dilupakan, dan tidak dilakukan. Tetapi kitab suci justru mengajarkan bahwa perbuatan baik itu adalah sebuah ekspresi cinta kasih yang nyata dan konkret. Namun itu adalah sebuah bahasa yang paling sederhana yang dapat dimengerti oleh orang-orang. Bahkan anak-anak sekalipun dapat mengerti perbuatan baik itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa lagi hari ini. Kita mau belajar bagaimana membangun sebuah kedisiplinan di dalam berbuat baik, menjadi pribadi-pribadi yang rajin berbuat baik. Ada 3 bacaan firman Tuhan yang semua berbicara tentang kebaikan. Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Lalu 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lalu Titus 2 ayat 14, Yesus Juru Selamat yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 3 ayat firman Tuhan dari sekian banyak tulisan-tulisan tentang perbuatan baik di dalam kitab suci sudah cukup untuk menegaskan betapa pentingnya seseorang belajar untuk rajin berbuat baik, membuat perbuatan baik itu menjadi sesuatu kebiasaan, tidak pernah henti dilakukan bagaimanapun keadaan kita. Kondisi yang sedang tidak baik seringkali memang membuat orang jadi malas berbuat baik, karena dia menunggu hidupnya jadi lebih baik dulu baru dia mau rajin berbuat baik. Atau kalau merasa ada untungnya barulah dia rajin berbuat baik. Namun bacaan-bacaan yang tadi sudah dikemukakan di dalam Filipi ini diucapkan oleh Paulus ketika dia ada dalam penjara. Setelah dia mengatakan untuk setiap jemaat di Filipi bersukacita senantiasa, dia juga menghimbau mereka untuk kebaikan hati diketahui oleh semua orang karena Tuhan sudah dekat. Bicara kebaikan hati ini bicara sesuatu kebaikan yang memang masih ada di dalam hati. Bicara gentleness, keramahan, sebuah tindakan kelemah lembutan kepada orang lain. Tetapi karena dibicarakan itu sebagai kebaikan di hatimu,
maka dikatakan itu perlu diketahui semua orang. Berarti bukan sekedar dalam hati, hendaklah kebaikan itu nyata dalam perbuatan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh orang lain, yang bisa dipahami oleh orang lain, dan bisa dialami oleh orang lain. Mark Twain pernah mengatakan bahwa perbuatan baik adalah bahasa yang paling sederhana, bahkan orang tuli bisa mendengar perbuatan baik itu, dan orang buta bisa melihat kebaikan itu. Dengan kata lain, perbuatan baik itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Itu sangat sederhana. Hal-hal kecil yang kita lakukan sebagai bentuk perbuatan baik, mungkin memberikan makanan, atau mungkin mengajak ngobrol, atau mungkin menyapa singkat, atau mungkin melakukan sebuah kebaikan dengan mengantarkan sesuatu, atau mungkin melayani dengan satu tindakan untuk supaya orang itu bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Ini sesungguhnya hal-hal kecil yang kita harusnya berlatih untuk lakukan secara rutin. Dan jangan lupa kitab suci juga mengatakan bahwa kita manusia-manusia kepunyaan Tuhan itu sudah diperlengkapi untuk bisa melakukan perbuatan baik itu. Di dalam 2 Timotius pasal 3, setelah panjang lebar Paulus bicara tentang kuasa firman Tuhan yang menjadi inspirasi dari Allah untuk supaya manusia-manusia kepunyaan Allah itu bisa berbuat baik. Ini jelas sekali, jadi tujuan sabda Tuhan diberikan itu justru bukan sekedar untuk dibaca, dihafalkan, tapi itu untuk supaya kita berkaca dan kita amalkan dalam hidup kita berupa perbuatan baik yang nyata dari tulisan-tulisan sabda Tuhan tentang mengasihi, tentang bersikap ramah, menghormati, mendengarkan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan masih begitu banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Hanya seringkali justru kita menolak untuk melakukannya karena tadi begitu banyak yang kita pikirkan, takut rugi, atau kita merasa tidak terlalu berguna, atau kita merasa kita tidak dapat berkat apa-apa dari perbuatan baik itu, yang ada hanya merepotkan diri, atau mungkin berprasangka dengan khawatir kalau perbuatan baik saya nanti disalahgunakan atau saya akan diinjak-injak. Hal-hal alasan yang dikemukakan itu sebenarnya hanya sebuah alasan yang membuat seseorang menolak untuk berbuat baik. Padahal kitab suci mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus yang mengatakan itu dalam khotbah di atas bukit, bukan? Dia mau kita menunjukkan perbuatan baik itu bukan memamerkannya, tetapi menunjukkan dalam bentuk karya nyata. Bukan sekedar perkataan-perkataan, tetapi sebuah pernyataan karya nyata yang dilakukan buat orang lain. Dan ini sebenarnya yang Yesus lakukan dengan menyerahkan diri menjadi juru selamat yang rela mati buat manusia berdosa. Dia menyerahkan dirinya untuk satu goal, yaitu dia punya umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Tadi di dalam surat Titus dikatakan demikian. Jadi demi supaya ada komunitas para pelaku-pelaku kebaikan itu berkumpul bersama, Tuhan rela untuk mengalami masa yang paling tidak baik dalam hidupnya, disiksa, menderita, mengalami kesakitan, difitnah sampai dia mati. Dan ini merupakan sebuah pengorbanannya untuk supaya orang-orang yang rajin berbuat baik itu menjadi muncul. Berbuat baik adalah bahasa cinta yang paling sederhana tetapi yang paling membahana untuk kemudian dikenang setelah orang itu sudah berpulang. Bukan perkataan baiknya tetapi perbuatan baiknya lah yang telah ditunjukkan dan diketahui banyak orang, itu yang akan dikenang oleh orang. Karena itu tetaplah berbuat baik, jadilah pribadi-pribadi yang rajin berbuat baik. Mulailah setiap harinya kita lakukan hal kecil sebagai perbuatan baik kita, sehingga orang lain bisa mengalami kebaikan Tuhan melalui perbuatan baik kita. Selamat mencoba, Tuhan mengasihi kita semua. Amin.